Thank you.
Sungguh baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kanvanya udah. Begitu luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami muliakan diri di bawah kaki. Sebelum kami mendengarkan firman, jamah kami. Islam dari kami. Maka kami layak Tuhan masih diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baik, luar biasa, sehat semua ya. Puji syukur ya kita semua bisa berkumpul pagi hari ini. Semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin ya. Ucap syukur untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya boleh menyampaikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Saya beri judul sharing saya pada pagi hari ini, trauma menjadi haleluya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memberi judul ini? Sebetulnya saya masih berpikir kira-kira apa ya yang akan saya bawakan, karena bulan ini kan tidak ada tema bulanan ya. Jadi saya berpikir kira-kira apa nih. Tapi dengan kejadian akhir-akhir ini, dengan kondisi yang ada di negara kita, aku rasa tema ini saya harapkan bisa membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita semua ya. Kita akan sama-sama baca dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35 ya. Sebelumnya saya izin untuk minum dulu Bapak Ibu Saudara.
Kita buka bersama ya, Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 29 ini, kalau sebulan lalu saya sampaikan tentang kisah Yakub juga ya. Yakub bergumul dengan Allah. Nah, kali ini sedikit kisahnya mundur ke belakang, yaitu ketika Yakub ini lagi dalam awal-awal dia lari ya, awal-awalnya dia lari ke Haran ya, karena waktu itu dia ingin menghindari si Esau. Jadi mamanya bilang, ya udah kamu pergi sana ke tempat paman kamu, sanak saudara ayah kamu di Haran ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam peta di Alkitab, ya, peta zaman purba, ya, kalau lihat di belakangnya itu ya, itu Haran itu jauh banget ya Bapak Saudara. Dari Kanaan ke Haran itu kayak dari mungkin Israel sampai ke Mesopotamia atau ke Irak ya. Jadi memang sangat jauh. Bayangkan dari dulu itu nggak ada kendaraan ya, mungkin dia cuma seorang diri dia berjalan gitu ya. Bapak Saudara, singkat cerita saya ceritakan sedikit konteksnya dalam Kejadian 29 ini. Yakub sudah berjalan begitu jauh, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, harusnya berminggu-minggu ya, dia jalan sampai ke suatu tempat. Dia melihat ada banyak gembala di situ yang menggembalakan domba, dan ada sebuah sumur, dan sumur itu ditutup oleh batu yang besar. Nah, sumur itu Bapak Saudara itu cuma dibuka kalau dombanya udah banyak ya. Jadi kalau dombanya udah banyak, baru sumur itu dibuka karena berat, ya kan? Nah, Yakub di situ dia nanya kepada gembala-gembala yang ada di situ, ini di mana? Ya, kata gembala di situ, ini di Haran. Waduh, berarti udah nyampe nih di Haran, tempat yang dia tuju, ya kan? Dan kemudian ketika dia lagi menunggu di sumur itu, dia lagi memantau situasi, tiba-tiba datang seorang wanita cantik jelita. Ya, pokoknya cakep deh ya, meskipun tampak natural, nggak pakai make up, bawa kambing domba, tapi cakep banget ya. Si Yakub di sini langsung dak dik duk der ya. Siapa di sini yang pertama kali ketemu istrinya rasanya atau pacarnya dak dik duk kayak begitu? Ada nggak ya? Berarti kalau dak dik duk berarti pacarnya copet ya. Deg-degan mau ketemu dia. Aduh, jangan-jangan gue mau dicopet nih. Ya, enggak. Saya waktu pertama kali ketemu Feni itu online ya, di chatting. Ya, tapi bukan micet ya. Online beneran ya, di BBM. Saya chatting lalu akhirnya tiba saatnya bertemu pertama kali. Wah, dak dik duk ya. Saya waktu itu habis ngajar sekolah minggu dari gereja di Puri, lalu saya pergi meluncur ke Poris ya. Waktu itu ke Poris itu kayaknya jauh banget. Waduh, kayak ke ujung dunia. Puri ke Poris. Sekarang udah Poris Mangga 2 juga nggak ada masalah. Cuma zaman dulu pertama kali ketemu kayaknya jauh ya. Kemudian lalu saya ketemu dia. Wah, lalu saya langsung ajak dia apa? Makan ya. Makan apa? Wah, mewah makannya.
pempek. Makan pempek di daerah Poris, tapi karena saya lupa apa? Lupa bawa dompet ya. Jadi akhirnya Feni yang bayarin. Jadi langsung sejak itu ya ini boleh juga lah ya. Istilahnya saya ditraktir pempek. Ya kan? Gak ditinggalin di situ, suruh cuci piring ya kan. Jadi saya disuruh nggak boleh pulang ntar ya. Jadi ya udah. Jadi itu kisah pertama saya. Nah begitu juga dengan si Yakub ini. Dia ketemu Rahel, waduh langsung wah ini cakep banget nih. Lalu yang tadi batu yang besar itu yang menutupi sumur sama si Yakub itu langsung digulingin sendiri. Wah, bayangin betapa dia kuat. Ya kalau Bapak Ibu mungkin ingat firman saya minta bulan lalu ya. Apa yang kita bayangkan tentang Yakub ya? Kita selama ini bayangkan Yakub itu anak mama ya, nggak bisa berburu, orangnya yang suka diem di rumah, masak-masak, mirip-mirip Rudy Koirudin mungkin ya. Jadi kayaknya salah. Ini batu segede gitu, dia gulingin sendiri. Jadi dia kuat ya. Bahkan yang di bulan lalu kan dia bergumul dengan Tuhan itu dari malam sampai pagi. Jadi dia orang yang kuat. Singkat cerita, ketika dia sudah ketemu dengan Rahel, lalu dia mulai ngobrol. Ternyata Rahel itu bilang apa? Wah, oh kamu saudara aku ya berarti. Iya, lalu dia mencium ya, mungkin kebiasaan orang Arab itu mencium, lalu diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya ketemulah dengan paman yang namanya si Laban ya, bukan Goban tapi Laban ya. Si Laban ini bilang apa? Ah kamu saudaraku, disambut, oh tinggal aja di sini. Ya, akhirnya Yakub tinggal di situ sebulan. Selama sebulan Yakub tinggal di situ, kemudian paman ini bilang, Kup, kamu kan saudara ya sama saya, tapi saya nggak enak. Kamu di sini bantuin saya kerja di ladang, tapi kamu nggak dibayar. Kamu mau bayaran berapa? Wah, gitu ya kata si Laban. Si Yakub ini melihat bahwa apa tadi si Rahel itu cantik kan. Oleh karena itu, aduh, agak ini nih lost fokusnya. Oke. Ya, kita lihat di Kejadian 29 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang muda itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini Lea ini matanya tidak apa? Tidak berseri. Apa sih tidak berseri? Mungkin matanya kalau di versi bahasa Inggris weak eyes, matanya lemes, matanya sayu, matanya nggak bisa memancar. Ada juga yang bilang interpretasi lain matanya juling mungkin ya. Seperti itu kira-kira Lea. Tetapi si Rahel, wah cakep dia, langsung menunjukkan aura kecantikannya seperti supermodel ya. Oleh karena itu memang ada ya kadang-kadang ya kakak beradik, oh kakaknya kurang cakep, adiknya cakep, atau kakaknya cakep, adik kurang cakep, ada yang kayak gitu ya. Nah, Yakub ini dikatakan cinta sama Rahel sehingga ketika dia ditanya sama Laban, dia bilang, aku mau kerja sama kamu 7 tahun lamanya. Nah, Bapak Saudara, di kebiasaan waktu itu, kebudayaan waktu itu, orang itu kalau mau menikah itu membayar mas kawin ya. Mas kawinnya itu kira-kira 50 sikel perak. Nah, kalau kita dihitung, ini ada yang hitung, tapi bukan saya ngitung. 7 tahun Yakub kerja, itu kira-kira dia akan dapat 250 sikel perak. Jadi dengan kata lain, Yakub ini bilang sama Laban, aku bayar mas kawin 5 kali lipat demi si Rahel. Wih, terlihat sangat heroik ya. Laban mendengar itu langsung dia iya aja, karena ini enak banget nih, saya bisa dapat pekerja yang sangat giat ini ya. Yakub bekerja dengan cinta, dengan pengharapan yang besar, dia langsung bekerja 7 tahun itu nggak berasa ya, rasanya kayak sebentar aja, maka dia langsung menyelesaikan 7 tahun tanpa berkeluh kesah ya. Ada kita di sini yang baru bekerja 1 bulan ya, digalakin dikit langsung mau berhenti saja ya kan. Ada juga yang waduh disuruh bekerja keras sedikit, ekstra lembur, aduh saya nggak mau. Nah inilah si Yakub ini 7 tahun dia kerja nggak digaji, dia rela ya. Nah Bapak Ibu Saudara,
si Yakub ini apakah benar-benar dia cinta sama si Rahel? Dikatakan di sini di dalam Kejadian 29 ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku sebab waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Waduh, ini bahasanya nggak enak ya. Kawin. Jadi ternyata Yakub itu kalau kita perhatikan sejak dia pergi dari rumah bapaknya di Kanaan sampai ke Haran, dia nggak ada tuh berdoa, dia nggak ada minta pimpinan Tuhan, dia nggak ada, oh Tuhan tunjukkanlah padaku siapa istriku, enggak. Dia cuma bergerak berdasarkan hawa nafsunya saja. Oleh karena itu ketika sudah genap 7 tahun, dia bilang, buruan kasih, saya mau kawin sama dia, saya mau cepet-cepet nih, gitu kan kira-kira. Akhirnya di sini terjadilah hal yang kita semua tahu. Malam pertama berlalu, paginya dia bangun, dia lihat siapa di sebelahnya, ternyata wah dia kaget. Di sebelahnya ternyata Joko. Bukannya sebelahnya Lea. Cewek yang dia nggak suka. Wah, kok Lea? Ini saya bingung ya. Kalau zaman sekarang susah ya, tapi kok zaman dulu bisa ya gitu, dituker-tuker gitu, berani gitu tuker-tuker pengantin ya. Ternyata ya Lea. Nah, Bapak Saudara, ini adalah pendahuluan saya. Jadi saya hari ini mau bicara sesuatu yang mungkin jarang diceritakan. Ya biasa kalau perikop ini diceritakan bagaimana Yakub itu cinta, punya keinginan kuat. Wah, kisah cinta Yakub dan Rahel. Rahel yang punya sifat yang baik dan segala macam. Atau mungkin Yakub si penipu akhirnya ditipu. Hari ini saya mau bawakan kisah tentang Lea ya, tentang Lea. Karena kita tahu bahwa Lea ini ternyata memiliki banyak hal yang negatif, trauma-trauma di hidupnya, hal-hal yang pahit di hidupnya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mengubahnya ya. Nah, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara mungkin membaca ini istilah ini, ada trauma, ada trigger, ada re-traumatization. Ini mungkin Bapak Saudara akan melihat apa sih ini si Andreas ini, bahasa apa ini. Ini sebenarnya bahasa yang sering ya diucapkan mungkin kalau di Gen Z gitu ya, anak-anak baru ya, itulah mereka sering dipakai istilah itu. Trauma, definisi dulu Bapak Saudara. Apa itu trauma? Trauma ini adalah luka dari peristiwa yang melampaui kemampuan seseorang untuk mengatasinya ya. Jadi luka yang ada di hidup seseorang yang berasal dari suatu peristiwa yang orang ini nggak bisa ngatasin. Jadi terjadi gitu aja sama dia, sekonyong-konyong. Sumber dari trauma itu bisa dua. Bisa dari satu kejadian aja, shocking event, misalkan gempa bumi, dar, atau kemarin ada topan di Taiwan, di China, bus, habis semua, hancur semua. Itu menimbulkan trauma, satu kejadian ya. Atau apalagi misalnya satu kejadian, misalkan orang yang dikasihinya meninggal dunia mendadak ya. Beberapa hari lalu saya lihat postingan dari orang yang saya kenal ya. Saya kenal sebenarnya dengan cowok ini, lalu kemudian tiba-tiba postingannya, loh kok innalillahi, ada apa ini ya gitu kan. Saya bingung karena saya orangnya kepo, berminggu-minggu saya cari tahu. Ini kenapa meninggal? Kenapa? Soalnya dia lebih muda dari saya. Ini kenapa meninggal? Dan dia baru menikah kayak 1 tahun. Ternyata yang posting itu istrinya, gitu kan. Saya lihat dia pakai baju olahraga, kemudian udah dikaku begitu kan, terus nangis gitu. Nah terus, ini kenapa yang meninggal? Apa dia lagi maraton meninggal atau apa? Saya cari tahu sampai berminggu-minggu. Akhirnya beberapa hari lalu saya baru tahu. Teman orang kerabat yang saya kenal ini, dia meninggal ketika bermain padel ya. Lagi ngetren tuh ya, main padel. Main padel, tiba-tiba katanya istrinya bilang, ketika aku sampai ke lapangan padel, kamu sudah terbaring dan kamu masih menatap aku, tapi kemudian aku histeris karena kamu sudah tidak ada ya. Itu menimbulkan trauma Bapak Ibu Saudara ya, baik untuk istrinya maupun untuk anak-anak. Nah kemudian apalagi contoh trauma ya, kalau sekarang ini kita tahu mungkin ya, ketika anak-anak ini dibagikan makanan oleh pemerintah, wah makanannya ternyata basi, wah dimakan keracunan, nah itu bikin trauma juga ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada juga trauma yang disebabkan oleh
kejadian yang berulang-ulang, ya. Kejadian yang berulang-ulang contohnya apa? Contohnya ada perilaku abusif dari orang tua ke anak. Anak itu nggak bisa, dia masih kecil, dia nggak bisa ngelawan. Dia tidak bisa mengatasinya. Kok orang tuaku mengabuse aku dipukul, aku disikat, aku dihajar, ya, ataupun aku dikata-katain terus setiap kali. Itu perilaku yang menimbulkan trauma, perilaku yang menimbulkan luka, ya, atau mungkin dibully di sekolah, ya, ketika di sekolah setiap sama temennya datang, aduh tiba-tiba aku nggak mau ke sekolah lagi karena takut dibully, seperti itu, ya. Siapa sih pernah dibully di sekolah? Ada nggak? Ya, saya dulu pernah dibully, ya, di sekolah. Kemudian kedua setelah trauma apa tuh? Trigger. Trigger adalah ketika sesuatu yang terjadi sekarang itu mengingatkan pada trauma masa lalu, ya. Trigger adalah sesuatu yang terjadi sekarang itu mengingatkan akan trauma masa lalu, ya. Misalkan, aduh, kalau saya dengar suara keras, trauma saya muncul, saya jadi ke-trigger nih, saya jadi takut misalkan, ya. Atau mungkin ketika ada bertemu dengan ruangan yang gelap, waduh, saya ke-trigger nih, saya jadi insecure gitu. Ini jadi trigger selalu berhubungan dengan trauma. Trigger pasti ada traumanya. Nggak mungkin orang ke-trigger untuk berbuat sesuatu. Ini ibarat sebuah pistol, trigger itu pelatuknya. Jadi kalau ada trauma, lalu triggernya ditarik, dar akan keluar, explode gitu, ya. Kira-kira begitu. Jadi trigger akan selalu berhubungan dengan trauma. Dan yang ketiga, retraumatization, ini adalah pengalaman trauma baru yang mengaktifkan trauma lama, menyebabkan luka-luka tambahan, ya, Bapak Saudara. Saya ada ilustrasi untuk ini semua. Saya ada kertas warna biru, ya, Bapak Saudara. Saya ibaratkan ini adalah trauma. Ketika masih kecil, saya mungkin diomelin sama guru saya, kamu tidak akan jadi apa-apa, kamu akan menjadi anak yang tidak berguna. Nempel, ya, sini waktu kecil. Beranjak dewasa, kemudian terjadilah mungkin di rumah, oh, kamulah yang menyebabkan papa mamamu ini bercerai, kamu ini memang, ya, langsung masuk lagi trauma, ya, Bapak Saudara. Kemudian apa? Ada kejadian-kejadian lain yang terjadi di kehidupannya, kejadian biasa, itu berlalu dan berlalu bisa saja, tapi kita lihat traumanya tetap menempel, Bapak Saudara. Lalu ketika dewasa, diputusin pacar, diselingkuhin pacar, aduh, trauma, hatiku sakit, nempel lagi traumanya, ya. Bapak Saudara, itulah trauma-trauma dalam hidup kita. Dia akan menempel terus selama-lamanya di hidup kita kalau nggak diberesin, ya, Bapak Saudara. Nah, kita lihat apa sih sumber yang seringkali menjadi sumbernya trauma, ya, dalam kehidupan kita. Ketika rumah kita menjadi sumber luka, kita akan memahami trauma yang berasal dari keluarga yang disfungsional, ya. Akan ada hubungannya dengan tadi kisah Lea. Nah, apa sih keluarga disfungsional? Keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Cirinya apa? Ciri pertama, pola komunikasi dan konflik. Komunikasi dalam keluarga disfungsional itu nggak baik, nggak efektif, ya. Komunikasinya nggak lancar, ya. Bukan cuma jarang ngomong, tetapi kebutuhan, perasaan yang diinginin itu tidak bisa disampaikan dengan baik, ya. Itu adalah artinya komunikasinya disfungsional. Terjadi konflik, ya, karena nggak bisa ngomong apa yang dia ingin, apa yang dia mau, akhirnya terjadilah konflik. Dan masalahnya nggak pernah selesai, Bapak Ibu Saudara, ya. Masalahnya nggak pernah selesai. Kita semua sini pasti sering mengalami konflik di rumah tangga, itu normal. Tetapi kalau tidak pernah terselesaikan dan perasaan kita itu tidak bisa diucapkan, itulah yang sering terjadi, ya. Akhir-akhir ini kita sering lihat bahwa
Banyak orang yang bunuh diri misalkan, banyak orang yang suicidal thoughts, itu semua karena apa? Dia nggak bisa keluarin perasaannya, kebutuhannya, dia punya ketakutan apa, dia nggak bisa keluarin, sehingga akhirnya ini semua membentuk hal-hal yang negatif ya. Kalau kita lihat di Indonesia, tahun 2030 itu direncanakan akan ada apa? Akan ada bonus demografi Indonesia emas. Ya, karena apa? Di tahun 2030 itu usia produktifnya lebih banyak dibanding orang-orang tua. Berbeda sama di Jepang. Di Jepang saat ini orang tuanya lebih banyak dibanding orang muda. Karena itu mereka nggak mau menikah, jadi orang mudanya sedikit. Jadi mereka suka minta, ayo Tong, datang ke Jepang buat kerja. Ya, itu yang terjadi. Nah, kalau di China udah lewat bonus demografinya, makanya dia sekarang jadi negara maju. Di Indonesia diduga 2030 itu akan terjadi bonus demografi. Tapi bayangkan kalau di saat ini 2025 banyak dysfunctional family yang mengabaikan generasi muda. Akibatnya apa? Mereka itu nanti jadinya udah gede, jadi anak jalanan, jadi anak-anak yang nggak bisa bekerja, tidak bisa berfungsi dengan baik, dengan trauma dan luka yang ada. Yang kedua apa ciri dysfunctional family? Yang kedua adalah peran yang terdistorsi, peran yang terganggu. Contohnya apa? Anggota-anggota ini, saya orang tua, anak, itu perannya muter-muter dibolak-balik. Ya, misalkan anak harusnya orang tua harus bertanggung jawab, jadinya anak yang bertanggung jawab, dibolak-balik. Ya, itulah yang menyebabkan akhirnya trauma di keluarga. Nah, itu juga yang terjadi ya. Intinya dari dysfunctional family adalah ada ketidakseimbangan yang menciptakan ketegangan, ketidakpuasan dan keluarga yang tidak sehat ya. Nah, Bapak Saudara, Laban dan anak-anaknya, saya duga mereka juga mengalami yang namanya dysfunctional family ya. Laban, kalau kita lihat anaknya namanya si Lea dan si Rahel. Lea itu artinya, jadi dalam kisah Yahudi, nama itu selalu punya arti ya Bapak Saudara. Lea itu artinya weary atau beban berat gitu ya, weary. Atau juga bisa diartikan sapi. Ya, jadi Lea artinya sapi. Kemudian kalau si Rahel artinya apa? Artinya domba betina. Ya. Jadi kita lihat dia kasih nama anaknya aja hewan ternak ya. Jadi dipastikan Laban ini memperlakukan anaknya seperti hewan ternak. Terbukti apa? Ya dia menipu Yakub dengan mempergunakan anaknya. Udah pastilah ini akan menimbulkan luka mendalam bagi Lea dan juga Rahel terhadap perlakuannya Laban. Apa refleksinya buat kita, Bapak Saudara? Apakah kita saat ini di keluarga kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan seimbang ya, dengan proporsinya? Apakah kita saling melindungi saat ada yang disakiti? Apakah kita mengabaikan emosi dan membungkamnya? Oh, anak cowok nggak boleh nangis, gitu kan? Atau apakah kita sering kritik berlebihan? Nasihat-nasihat yang melukai hati. Aduh, kamu tuh nggak pinter ya, kamu tuh bodoh ya, kamu tuh kayak kakak kamu ya, kamu tuh nggak kayak adik kamu ya, atau mungkin kamu tuh kurus banget sih, kamu tuh gemuk banget sih. Hal-hal yang seperti itu melukai ya. Atau mungkin kita sebagai orang Kristen, orang-orang tua, kadang kita suka sensi bete-betean ya kalau mau ke gereja ya. Nah, itu kalau sering terjadi pun itu kadang melukai kita semua ya. Nah, sebetulnya Alkitab sudah mengajarkan model yang Tuhan inginkan. Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2 model kasih ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, Bapak Saudara, dalam keluarga kita, model kita adalah menjadi seperti Yesus
ya. Yesus itu berkorban, bukan ingin saling mengorbankan. Dia berkorban. Itulah keluarga, ya. Bapak Saudara, biarlah ini menjadi perenungan kita, ya. Berikutnya yang kedua, kita baca lagi dalam ayat yang ke-31 sampai 35 ya. Ayat 31 sampai 32 dulu. Ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, dibuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kesengsaraanku. Dia punya trauma, dia sengsara nih seumur hidup. Padahal kita lihat di ayat 31 apa? Tuhan melihat dia dibuka kandungannya, tapi tetap aja gue sengsara banget hidup gue. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Manusia bukanlah sumber harapan. Bagaimana kita menemukan tumpuan sejati kita, ya? Lea adalah orang yang menderita, dia sengsara dikatakan tadi. Ini bisa dilihat juga dari anak-anak dia. Ya, dalam ayat yang ke-32 sampai 34 dikatakan apa? Anak-anaknya ini dikasih nama sesuai dengan kesengsaraan dia. Pertama namanya Ruben. Ruben itu kalau diartikan artinya adalah lihat, melihat. Kemudian yang kedua namanya siapa? Simeon. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, diberikan pula anak ini kepadaku. Simeon artinya dengar, mendengar. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Lewi. Nah, supaya suamiku lebih erat kepadaku. Jadi ini trauma yang ketiga, yaitu apa? Lewi artinya hubungan, terkoneksi, united, itulah Lewi. Jadi kita lihat di sini, Lea, meskipun punya 3 orang anak ganteng-ganteng, ya, tetapi semuanya adalah karena trauma. Trauma yang dia bawa seumur hidupnya. Ia tidak dilihat, ia tidak didengar, dan ia tidak terhubung dengan orang-orang. Orang-orang yang diharapkannya memberikan itu semua. Bapak Saudara, meskipun Lea memiliki trauma, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 35 adalah titik balik dari kisah hidup Lea, dikatakan. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ada yang berbeda dengan perkataan Lea di ayat ini, ya. Dia udah gak singgung-singgung si suaminya lagi, ya kan? Dia udah gak singgung-singgung. Dia bilang aku bersyukur kepada Tuhan. Anak itu dikasih nama Yehuda, ya. Di sini ada Yehuda, ya, anaknya Ibu Pendeta Muda Wawa. Yehuda itu artinya apa? Yehuda artinya bersyukur. Akar katanya adalah yada, artinya bersyukur, memuji, mengangkat tangan. Kita lihat di sini Lea sudah tidak menggantungkan kebahagiaan dan harapannya kepada Yakub atau pada Laban, tapi dia sampai pada titik di mana Allah adalah sumber kebahagiaannya. Nah, bagaimana Lea bisa sembuh dari traumanya? Yang pertama, kalau kita perhatikan, meskipun dia terus-menerus menyebutkan traumanya, tapi ini menandakan apa? Lea ini jujur. Jujur sama Tuhan itu adalah kunci pertama kalau kita mau sembuh dari trauma kita. Kita jujur sama Tuhan. Jangan gengsi, jangan malu. Tuhan, aduh aku malu Tuhan, aku begini. Aku malu, aku dari keluarga yang tidak sempurna. Aku malu, tapi kita mau jujur sama Tuhan. Kita nyatakan apa yang kita rasakan. Sadar akan kelemahan kita. Di hadapan Tuhan kita jangan tutup-tutupin. Pura-pura kuat. Aku nggak usah lah, aku nggak perlu orang lain. Udah aku sendiri, aku kuat. Tapi padahal kita pengen dalam hati. Kita bawa itu kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu kunci supaya kita bisa dipulihkan dari trauma-trauma kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 4 ayat 15, ya, kita mau baca bersama ya Bapak Ibu Saudara.
Ibrani 4 ayat yang ke-15. Kita baca dari ayat yang 14 ya. 14 sampai yang ke-16. Kita baca secara bergantian ya. Dibuka Alkitabnya, kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 13. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayo, ayat 16 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa ya, firman Tuhan ini mengatakan apa? Supaya kita datanglah kepada Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, dia itu bukan Tuhan yang gak peduli sama kita. Dia itu bukan Tuhan yang gak ngerti apa yang kita rasakan, trauma-trauma kita. Ya, kita mau jujur sama Tuhan. Kalau kita berusaha sembuhin luka trauma kita sendiri, itu ibaratnya kita lagi mencoba mengoperasi luka kita, tetapi di tengah kondisi gempa bumi, ya, yang mana itu akan semakin membuka luka kita, memperparah luka kita. Ya, langkah kedua adalah ketika kita ingin penyembuhan adalah kita sadar keadaan kita, lalu kita sadar bahwa kita memiliki kasih yang sempurna, kasih Yesus yang sempurna. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat yang ke-19, ayat ke-19 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Bapak Saudara, ketika kita datang sama Tuhan, ternyata Tuhan itu tahu ya. Dia itu dekat sama orang yang patah hati, dan dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yuk saat ini kita mau nih sama-sama, kalau kita punya trauma dalam hidup kita mau yuk sama-sama untuk datang kepada Tuhan ya. Berarti ini adalah Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Ketika kita mau berserah sama Tuhan, ketika kita mau mengakui kasihnya kepada kita, maka Tuhan akan ada, dia menghadir di sini. Trauma kita mungkin boleh ada, tetapi dia akan menutupnya dengan kasihnya. Ya, trauma-trauma di masa lalu kita, di masa kecil kita, di masa-masa lalu kita, itu Tuhan akan tutupi dengan salibnya. Ya. Bagaimana Allah kemudian memulihkan hidup Lea? Ya, meskipun Lea hidupnya pahit, penuh dengan trauma, penuh dengan berbagai hal yang mendukakan hatinya, tapi kita lihat Allah itu setia loh. Dia setia, dia memakai Lea dengan luar biasa. Keturunannya Lewi itu menjadi keturunan yang akan menjadi imam bagi bangsa Israel. Dan kemudian Yehuda ini adalah yang akan menjadi keturunan raja. Kita baca dalam Kejadian 49. Yuk kita buka Kejadian 49 ayat ke-8 sampai ayat 10. Ini adalah janji tentang Yehuda, anak dari Lea. Kita baca 8 sampai 10. Kita baca bergantian. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ayat 9. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak
dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk kepada bangsa-bangsa. Bapak Saudara, Yehuda adalah keturunan Raja Israel. Raja Israel itu harus dari keturunan Yehuda. Kalau enggak, kacau. Contohnya Saul, ya, dia bukan dari Yehuda, kacau. Ketika dari keturunan Yehuda, benar, ya. Tetapi sebetulnya yang dinanti-nantikan adalah keturunan Yehuda yang paling ultimate, super mega supernya, ya adalah Yesus Kristus Allah kita. Bayangkan Bapak Saudara, Lea yang hatinya hancur, penuh trauma di hidupnya, penuh dengan trigger ketika dia disakiti, dia melahirkan, dia kasih namanya nama-nama yang menggambarkan traumanya, Tuhan pulihkan. Tuhan setia sama janjinya sama Abraham melalui Lea. Ya, bahkan kalau kita lihat di Kejadian 49, ketika Yakub itu mati, kita lihat apakah Yakub akhirnya happy ending sama Rahel? Ternyata enggak juga. Ketika akhirnya Yakub itu mati, dia itu minta dikuburnya sama siapa? Sama Lea. Lucu ya, dia nggak cinta sama Lea, tapi ketika dia mati, aku minta dikubur sama Lea, istriku. Akhirnya dia sadar, oh ternyata cinta pertamaku adalah si Lea, ya. Nah, Bapak Saudara, itu kisah pemulihan. Bagaimana sungguh kehidupan Lea ini menggambarkan Tuhan memakai orang yang hancur, yang terpinggirkan menjadi alatnya. Seringkali hidup kita tuh masih mudah ke-trigger, sering kita kalau ketemu yang ini, aku pasti terluka, aku nggak mau deket-deket dia lagi, ya. Yuk kita mau sama-sama kita pulihkan, ya. Ibu Saudara, kasih Yesus adalah yang sanggup memulihkan. Jika Yakub tidak mampu memperdulikan Lea, Yesus sangat memperdulikan kita. Bahkan ia rela mati untuk kita di kayu salib. Saya undang Yehuda maju ke depan. Ibu Saudara, saya ada sebuah ilustrasi ya tentang seorang bapak ini. Duduk aja dulu ya, duduk. Ya. Seorang bapak ini namanya Peter Tanchi. Peter Tanchi. Dia ini adalah seorang hamba Tuhan dari Filipina. Ya, dia seorang hamba Tuhan dari Filipina, sudah mendirikan sebuah gereja yang sangat besar, ya, namanya Christ Christian Fellowship di Filipina. Dan Peter Tanchi ini memiliki keluarga yang bahagia, ya. Di suatu hari di tahun 1992, Peter Tanchi sedang Bible study. Dia sedang Bible study, Bapak Saudara, dengan istrinya. Di rumahnya ada anak-anaknya di rumahnya. Lalu tak terduga beberapa orang perampok masuk ke rumah itu, mendobrak masuk, dan anak-anaknya semua ditodong pistol. Satu perampok berpikiran berbeda. Satu perampok berpikir putrinya yang paling tua, cakep juga ya yang ini nih. Bule-bule, cakep, umur 15 tahun, masih SMP. Dia berpikir, kita cabuli saja si wanita ini. Akhirnya anak ini yang bernama Joy Tanchi Mendoza dicabuli oleh 7 orang perampok. Papanya Peter Tanchi pulang. Ketika pulang dia lihat mobil polisi udah banyak di rumahnya. Aduh, ini kok banyak mobil polisi. Dia udah mikir aneh-aneh. Apa yang terjadi? Ketika dia sampai di rumah, anaknya yang bernama Joy datang. Papa, aku diperkosa. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Sebuah trauma yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh anak seumur dia. Umur 15 tahun harus mengalami itu. 7 orang. Ketika diwawancara aku rasa bulan Juni lalu ya, Peter Tanchi diwawancara, ditanya, kamu ada kasih tuntutan hukum nggak sama pelakunya? Kata Peter, nggak ada. Oh, kenapa? Kan berat. Ya memang berat. Hari itu adalah hari saya menangis paling berat dalam hidup saya. Tetapi Tuhan mengajar untuk biar
pembalasan itu adalah milik dia, bukan milik saya. Yang luar biasa, Joy Mendoza, dia berkata di tengah umurnya yang 15 itu, dia berkata apa? Tuhan, aku tidak tahu ini terjadi, tapi kalau ini terjadi maka saya tetap memilih untuk percaya sama Engkau ya Tuhan. Aku berpilih untuk percaya dalam rencanamu, dan aku memilih jika sesuatu terjadi maka Engkau akan punya rencana yang lebih besar. Ya. Akhirnya Tuhan memulihkan keluarga ini. Peter Tancip mendampingi anaknya. Anaknya tidak, karena dia bilang kalau saya mengadukan si penjahat itu, anak saya harus divisum segala macam, itu akan berat untuk dia. Biarkan saja. Sampai sekarang nih pelakunya kebanyakan udah pada bunuh diri ya. Dan akhirnya Joy menikah ya dengan pria yang dicintainya, dan dia menjadi seorang konselor kasus perkosaan di Filipina, membuat banyak buku, hidupnya memulihkan banyak orang karena dia percaya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin, Bapak Saudara. Amin. Saya bawa Yeye di sini. Dia akan memainkan senar gitar. Hidup kita itu seperti senar gitar, Bapak Saudara. Ketika ada trauma-trauma, coba dimainkan. Lihat ada suaranya yang nggak enak ya, Bapak Saudara. Itulah trauma. Ketika kita simpan trauma dalam hidup kita, sepertinya segala sesuatu bisa men-trigger hidup kita. Tetapi kalau kita coba lemesin dikit senarnya, kita coba cocokin, kita coba terima, kita serahkan sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan, maka gitar senar-senar itu, trauma-trauma itu akan menjadi haleluya. Pujian kepada Tuhan. Dia akan menjadi pujian untuk Tuhan. Saya teringat sebuah cuplikan dari Bapak Pendeta Kris Manusama. Dia berkata begini, ketika saudara membaca firman 2 jam setiap hari, ketika saudara berdoa 2 jam setiap hari, itu nggak membuat Tuhan tambah sayang sama kamu. Karena apa? Karena Tuhan sudah sayang sama kamu. Tapi kalau kamu berdoa 2 jam, kamu baca firman 2 jam, kamu yang tambah sayang sama Tuhan. Bapak Saudara, ayo saat ini kita mau sama-sama sadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu mungkin ada trauma-trauma dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang menyakitkan. Saya nggak tahu ketika hari ini saudara dengar firman ini. Mungkin saudara berkata, ini bukan buat saya, kok saya nggak ada trauma. Tapi setidaknya hari ini saudara dengar bahwa Allah peduli akan semua masa lalumu. Allah peduli akan semua sakitmu. Allah peduli akan semua kelemahanmu. Allah peduli dan Dia setia. Jangan berharap pada manusia, tapi kita mau berharap sama Tuhan saja. Engkau mungkin pernah disakiti sewaktu engkau muda oleh orang tua kamu, oleh kekasih, pasangan kamu, hubungan yang abusif, merusak mental, keluarga yang disfungsional. Yuk kita mau selesaikan hari ini. Ya. Kita mau sama-sama seperti tadi. Yehuda yang berarti apa? Mengangkat tangan. Ya. Memuji Tuhan, mengangkat tangan. Jadi kita mengangkat tangan dalam memuji itu bukan sebuah ritual, bukan ketika karena WL ngomong, ayo angkat tangan. Tapi itu menandakan kita berserah sama Tuhan. Hari ini saya minta semua kita boleh tertunduk, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita naikkan, terima kasih Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidup kesempatan yang
baru karena semua yang baik dalam hidupku itulah kau beri kesempatan yang baru. dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih Tiada kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu Tuhan mungkin hidup kami saat ini masih menyimpan trauma-trauma di masa lalu Tuhan. Trauma-trauma yang kami berusaha lepaskan. Tapi ketika kami berusaha melepaskannya sendiri itu adalah sebuah perbuatan sia-sia. Tanpa kekuatan dari-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tahu. Engkau Allah yang pernah disiksa, diludahi, dikhianati, dipukuli, dijauhi, dikucilkan. Engkaulah Yesus yang mati buat kami. Oleh karena itu, saudaraku hari ini, kita mau mengaku di depan Tuhan dan biar Tuhan memulihkan setiap hati kita. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku pada Feni untuk doa untuk ku ingin mengenalmu. Doa firman. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan. Kami boleh Tuhan, Engkau ingatkan lagi Tuhan. Kau jadikan kami pada saat ini Tuhan. Mungkin kami trauma Tuhan berpas masa lalu kami. Mungkin kami juga terluka Tuhan, ke-trigger untuk semua ini Bapa. Tapi kami percaya saat ini firman-Mu menguatkan kami. Sehingga firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Kalau hanya Engkau yang membuat kami untuk bisa dilihat, untuk bisa didengar, untuk bisa kembali untuk bangkit. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan, Kamu tanamkan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan di hati kami Tuhan. Kami percaya bukan hanya kebetulan,
Kami ingin hamba kasih karunia Engkau yang mau mengingatkan kami, supaya kami tidak patah semangat, supaya kami tidak mudah trauma, supaya kami tidak mudah tertrauma. Dan Tuhan, Kau pakai kami, Kau bekerja dalam kami. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami dan selalu menguatkan kami. Terima kasih Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai ia lebih dahsyat dan semakin hari semakin lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kau terberkati akan firman Tuhan. Kau mengatakan amin. Amin. Saya mohon kembalikan kepada hamba. Puji nama Tuhan, firman yang begitu indah, karena atas nama Tuhan Haleluya, mengucapkan terima kasih pada hamba-Nya, pada Bapak Pendeta juga saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengikuti warta kita pada minggu yang akan datang, dan juga setelah nanti ibadah selesai pada umum, ya, bisa ditampilkan multimedia untuk ibadah sekolah minggu, ibadah anak.